Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syeta Atianta Nur Syahbana dari Prodi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora semester 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Kakawin Ramayana yang berasal dari sumber lontar, juga Kalangwan dan Indonesia Ramayana karangan Santoso. Oke, langsung saja ke pembahasan. Atas perintah Raja Dasarata, Raja Ayodhya, dipersembahkanlah sebuah korban agar ia dikaruniai seorang anak. Alhasil ketiga permaisurinya melahirkan 4 putra. Kausalya melahirkan Rama, Kaikeyi melahirkan Bharata, Sumitra melahirkan Laksmana dan Satrugna. Sesudah mereka tumbuh dewasa, Resi Wiswamitra memohon bantuan kepada Rama untuk mengalahkan para raksasa yang mengacaukan pertapaannya. Biarpun dengan agak segan, Raja Dasarata mengabulkan permohonan tersebut. Lalu Rama disertai adiknya Laksmana berangkat. Dikatakan perjalanan di pegunungan menjelang musim dingin, dan bagaimana mereka diterima di pertapaan itu dengan cara membunuh seorang raksasa wanita. Kemudian datanglah serangan dari para raksasa di bawah pimpinan Marica. Tetapi mereka dipukul mundur oleh Rama dan Laksmana. Setelah para raksasa habis ditumpas, maka tanpa gangguan para pertapa meneruskan kembali ibadahnya. Atas saran Wiswamitra, kakak beradik tersebut menuju Mithila, tempat Raja Janaka mengadakan suatu sayembara untuk mendapatkan putrinya yang bernama Sita. Tak seorang pun yang dapat melenturkan sebuah busur yang muncul pada hari Sita dilahirkan. Tetapi ketika Rama mengangkat lalu mulai melenturkannya, busur itu patah menjadi 2. Itu jelas sekali bahwa Rama itu ditakdirkan untuk menikah dengan Sita. Kemudian Raja Dasarata diundang untuk menghadiri pesta perkawinan. Setelah upacara selesai, mereka kembali ke Ayodhya, diiringkan Laksmana dan juga kedua mempelai. Dalam perjalanan pulang, mereka berjumpa dengan Rama Bhargawa atau biasa dikenal Parasurama. Dia seorang pertapa yang suka berperang. Ia menantang Rama untuk mengadu kekuatan mereka dengan cara melenturkan busur miliknya. Dengan mudah sekali Rama melakukan itu, dan akhirnya Parasurama mundur dengan wajah malu. Di Ayodhya diadakan persiapan guna penobatan Rama menjadi seorang raja. Akan tetapi Raja Dasarata diperingatkan oleh Kaikeyi, ibu dari Bharata, bahwa mereka memiliki janji bahwa kelak Bharata itu akan dijadikan raja. Akhirnya dengan terpaksa raja mengalah, dan juga dia sakit hati karena bukan Rama yang menjadi raja di Ayodhya. Kemudian Rama, Sita dan Laksmana pergi meninggalkan keraton. Tidak selang berapa lama Dasarata meninggal karena sakit hati. Setelah mengkremasi jenazah ayahnya, Bharata berangkat mencari Rama dan ingin membujuknya untuk mengambil alih kerajaan. Akhirnya ia berjumpa dengan kakaknya di Gunung Citrakuta. Tetapi Rama tak dapat dibujuk untuk kembali ke Ayodhya. Ia menugaskan Bharata untuk memegang kekuasaan sebagai penggantinya, lalu memberikan sandalnya
ke Pak Bharata sebagai lambang kekuasaannya. Setelah menerima suatu wejangan yang sangat panjang dan lebar mengenai kewajiban-kewajiban saat menjadi raja, kemudian Bharata mohon diri untuk kembali ke Ayodhya. Rama dan Sinta dan Laksmana juga meneruskan pengembaraan mereka dan tiba di hutan Dandaka, tempat mereka dulu membunuh seorang raksasa. Ia bernama Wirada, yang waktu itu menyerang mereka. Sesudah itu mereka menetap di pertapaan Sutiksna dan menjalani kehidupan sebagai pertapa. Senjatanya hanya mereka bawa untuk melindungi pertapa-pertapa lainnya. Surpanaha, seorang raksasi, adik perempuan raja para raksasa yaitu Rahwana atau Dasamuka, itu mengembara di hutan dan berjumpa dengan Laksmana. Ia menyamar sebagai seorang wanita biasa dan cantik, menawarkan diri agar dipersunting. Laksmana ingin menghindarkan diri dari perempuan itu, lalu memuji sifat kakaknya. Raksasi itu lalu mendekati Rama dengan usul yang sama juga, tetapi Rama menerangkan bahwa Sita merupakan satu-satunya istri baginya. Kemudian ia menggunakan cara yang sangat kasar ketimbang cara yang pertama, sehingga Laksmana mengetahui wataknya yang sesungguhnya. Lalu ia memotong ujung hidungnya. Surpanaka berteriak dan mengucapkan ancaman-ancaman, lalu melarikan diri dan meminta bantuan kepada 3 raksasa lainnya, yaitu Trisirah, Kara, dan Dusana. Segera pertapaan diserang oleh segerombolan raksasa, tetapi mereka semua dapat ditumpas. Kemudian Surpanaka mengadu kepada kakaknya, yaitu Rahwana. Dihardinya karena sikapnya yang acuh tak acuh. Rahwana berpesta pora, sedangkan raksasa-raksasa lainnya menderita kelaparan atau dibunuh. Ia melukiskan kecantikan Sita dan membujuk Rawana agar berangkat dan menculiknya. Rawana meminta bantuan Marica, tetapi raksasa itu berusaha agar Rawana membatalkan niatnya. Ia bercerita mengenai kekuatan Rama dan nasib menyedihkan yang akan menimpa semua raksasa yang melawannya. Tetapi akhirnya Marica setuju. Ia berjanji untuk membujuk Rama dan Laksmana sehingga mereka menjauhkan diri dari Sita, yang lalu dengan mudah dapat menjadi Rawana. Marica sambil menyamar sebagai seorang kidang emas mendekati perketapaan. Sita sangat terpesona dan minta kepada Rama untuk mengejar kidang itu. Kidang itu berhasil meloloskan diri. Ketika akhirnya ia berhasil dipanah, ia menjerit-menjerit lalu lenyap. Sita mengira bahwa Ramalah yang berteriak untuk minta tolong, dan ia mendesak Laksmana untuk melihat apa yang terjadi. Tetapi Laksmana mencurigai adanya tipu muslihat dari para raksasa. Sita menuduh Laksmana berwatak pengecut dan bahkan ingin mencari keuntungan dari kematian kakaknya, agar dengan demikian ia dapat mengawini Sita. Hanya dengan cara itu Laksmana akhirnya meninggalkan kakak iparnya tanpa perlindungan. Ketika ia pergi, datanglah Rahwana yang menyamar sebagai seorang pertapa. Lambat laun ia memperlihatkan wataknya yang asli dan melarikan Sita lewat udara. Tangis dan jerit Sita terdengar oleh burung Jatayu yang pernah bersahabat dengan ayah Rama. Ia menyerang Rahwana, melukainya, menghancurkan keretanya, dan menopang Sita ketika ia jatuh. Tetapi dengan beban yang seberat itu, Jatayu tidak memadai kekuatannya. Rahwana yang memotong salah satu sayapnya merenggut Sita dan menerbangkannya ke Alengka.
Di sana ia merayunya, tetapi selalu ditolak. Pada itu Rama mulai sadar bahwa telah terjadi sesuatu dengan istrinya. Rasa was-was itu ternyata benar ketika Laksmana muncul dengan pakaian kusut dan rambut tak teratur, membawa kabar pada Rama bahwa Sita hilang. Rama berkeliling kemana-mana mencari istrinya yang hilang. Ia menemukan bekas-bekas pertempuran yang sangat dahsyat, kereta yang patah dan sayap yang terpotong. Dalam amarahnya, ia hampir saja memusnahkan seluruh dunia dengan panahnya, tetapi dicegah oleh adiknya. Kemudian mereka menemukan Jatayu yang terluka parah. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, ia menceritakan apa yang terjadi. Setelah Jatayu diperabukan, mereka meneruskan perjalanannya. Mereka berjumpa dengan raksasa yang bernama Dirgabahu, yang dibebaskan dari suatu kutukan, lalu menjelma kembali sebagai salah seorang anak Dewi Sri. Dan dengan Sibari, seorang yang pernah dibebaskan oleh Rama dari penderitaannya, mereka kedua-keduanya memberi nasihat supaya Rama menuju gunung Reksamuka dan minta bantuan kepada Sugriwa, raja para kera yang sangat sakit hati karena istrinya bernama Tara dengan paksa dilarikan oleh adiknya yang bernama Bali. Keduanya meramalkan bahwa ia akan menemukan kembali Sita, istrinya. Menyusulah suatu lukisan panjang lebar mengenai perjalanan Rama lewat hutan Pratikampa. Keindahan alam sekitarnya hanya memperdalam dukanya karena kehilangan istri. Dalam pada itu, Sugriwa sendiri telah berangkat untuk mencari Rama dan tinggal di Gunung Malaya. Dari sana ia berusaha mengutus Anoman yang menemukan Rama Laksmana di Gunung Reksamuka dan mengantar mereka ke Gunung Malaya. Sugriwa ingin memperoleh kepastian bahwa Rama cukup kuat untuk mengalahkan kesaktian Bali. Sekadar untuk membuktikan ini, Rama menembuskan 7 batang pohon lontar sekaligus dengan sebatang anak panah. Sekarang mereka berangkat bersama-sama dan sampai di Gua Kiskinda, tempat Bali tinggal. Terjadilah perang sama lain, sehingga Rama yang sudah memasang busurnya untuk melepaskan anak panah meletakkan kembali karena tidak tahu mana yang harus dibidik. Kemudian Rama dihardik oleh Sugriwa karena tidak mau membantunya seperti yang telah dijanjikannya. Setelah Rama mengalungkan karangan bunga pada leher Sugriwa sebagai panah Rama, Bali mengecam Rama dengan kata-kata penuh emosi karena kelakuannya yang tidak pantas baik bagi seorang raja maupun bagi seorang pertapa. Kemudian ia menjawab bahwa adil telah menghukum Bali karena Bali telah berzina dengan istri kakaknya sendiri. Bali mengaku salah dan meninggal setelah menyesali perbuatannya. Ia dimakamkan dengan upacara yang pantas bagi seorang raja. Semua kera menghormati Sugriwa dan Anggada, putra Bali, menjadi ahli waris kerajaan. Hujan turun musim yang menimbulkan rasa rindu akan seorang kekasih Rama melewat. Hujan turun musim dingin menimbulkan rasa rindu akan seorang kekasih. Rama melewatkan musim ini di Gunung Malyawan. Dalam kedukaan yang dalam dan tak terlukiskan, segala sesuatu yang terjadi di alam raya kelihatan baginya sebagai akibat perbuatan Dewa Kama yang ingin mengingatkannya akan Sita, dan dengan demikian menyiksanya. Ketika akhirnya pada permulaan musim gugur awan-awan hujan menghilang pergi, tibalah waktunya untuk berangkat membebaskan Sita. Tetapi belum ada berita dari Sugriwa. Maka dari itu Laksmana diutus ke Kiskinda. Sugriwa minta maaf dan pasukan-pasukan